Banjir darah di negeri suara mayoritas. Ini bukan sekadar banjir. Ini bukan sekadar longsor. Ini, jeritan yang dikubur oleh sistem bernama demokrasi. Pulau Sumatera, per tanggal 23 Desember tahun 2025. Lebih dari 1090 nyawa melayang. 186 orang hilang, mungkin tak akan pernah ditemukan. 7.000 luka-luka, 147.000 rumah hancur. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, belum lagi termasuk korban bencana di daerah Jawa dan pulau-pulau lainnya yang sedang digerogoti oleh kekuasaan rakus. Ini bukan angka, ini manusia. Lalu pertanyaannya, apakah ini murni bencana alam, atau bencana kebijakan yang dilegalkan oleh suara mayoritas? Di bawah demokrasi, hutan ditebang dengan izin. Tambang dibuka dengan tanda tangan. Lahan dijual atas nama pembangunan. Semua sah karena diputuskan oleh wakil rakyat. Dipilih oleh suara rakyat. Dilegalkan oleh undang-undang manusia. Ketika alam marah, yang mati rakyat kecil, yang hanyut rumah miskin, yang selamat pemilik modal. Demokrasi tidak bertanya, apakah ini halal, apakah Allah ridha? Demokrasi hanya bertanya, berapa suara yang setuju? Maka jangan heran, ketika dosa dibuat kolektif, azab pun turun kolektif. Banjir bukan datang tiba-tiba, ia lahir dari keputusan-keputusan yang dipilih. Ini bukan sekadar musibah, ini peringatan keras. Selama hukum manusia lebih tinggi dari hukum Tuhan, selama suara mayoritas mengalahkan kebenaran, maka darah akan terus mengalir dengan nama bencana alam. Wahai umat, yang menghancurkan kita bukan hanya penguasa, tetapi pengkhianatan amanah. Amanah ulama yang diam, amanah intelektual yang membungkam kebenaran, amanah cendekia yang menjual dalil demi jabatan. Ilmu bukan untuk menghias seminar. Ilmu adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Hari ini umat tidak butuh dalil yang dipelintir, umat butuh kejujuran. Katakan yang hak itu hak, walau pahit, walau kehilangan posisi, walau dimusuhi penguasa. Hukum Allah bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk ditegakkan secara adil dan kafah, melalui kesadaran umat, tekanan moral, dan persatuan yang jujur. Jika amanah terus dikhianati, maka umat berhak menarik kepercayaan, menegakkan sanksi dan hukum syari untuk kembali total pada syariat Allah, agar semua mara bencana bisa dikendalikan. Diam hari ini adalah pengkhianatan esok hari, dan Allah tidak akan bertanya berapa jabatan yang kita jaga, tetapi kebenaran apa yang kita sampaikan. Ilmu adalah amanah, diam dari kebenaran adalah pengkhianatan. Hukum Allah bukan ekstrim, justru yang ekstrim adalah ketika meninggalkannya seperti fakta bencana dan kematian jiwa hari ini. Umat tidak butuh elit pengecut, umat butuh pembawa kebenaran. Saatnya kita kembali pada Allah agar selamat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Jangan salahkan siapapun saat kehancuran menimpa umat. Like dan share sekarang juga Fanpage, naluri pejuang. Ini sikap keberpihakan, diam sama dengan ridha pada kezaliman.